Shalom kepada Jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun engkau berada. Kepada teman-temanku yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Bandung, Alena Tennis Group. Begitu juga BFF, Bless Fellowship, Friend, yang ada di Bogor. Dan semua yang ada di Indonesia, saya mau sharing pada hari ini mengenai rahasia panjang umur. Luar biasa saudara. Karena saya panjang umur, saya ingin kita semua yang melihat ini panjang umurnya tidak ada yang di bawah 80 tahun. Jadi apa rahasianya? Ada 3 bagian yang saya akan bicarakan. Caranya bagaimana supaya umur kita panjang, jauh dari penyakit, sehat selalu. Pertama-tama, saya sudah membaca banyak teori-teori yang mengatakan begini dan begitu umur panjang. Dan mereka punya istilah untuk lansia, saudara. Istilahnya umur 50 sampai 59 tahun adalah pralansia, saudara. Umur 60-69 tahun namanya lansia muda. 60 tahun, 70 tahun sampai 79 tahun madya, lansia madya. 80 tahun sampai 89 tahun namanya saudara lansia paripurna. Namanya lansia sempurna saudara, golden age. Apalagi umur 90 sampai 100 tahun itu namanya paripurna, kencana. Kencana itu emas, mulia. Golden age itu 90 sampai 100 tahun. Bagaimana untuk kita memelihara hidup kita supaya umur kita panjang? Firman Tuhan mengatakan 70 sampai 80 tahun, selebihnya adalah bonusnya, saudara. Tapi saudara melihat orang semua takut mati, saudara. Tapi banyak penyakit, saudara datang ke rumah sakit. Ada yang tekanan darah tinggi, banyaknya sakit jantung, saudara. Sehingga mereka dioperasi, bukan di Indonesia. Mereka kurang percaya kepada dokter di Indonesia. Mereka pergi ke Penang, saudara. Harganya lebih murah dari sana. Ada yang pakai 1 ring, ada yang pakai 2 ring, pakai 3 ring, 4 ring, saudara. Luar biasa, saudara. Mereka ingin hidup panjang, saudara. Kita ingin hidup panjang. Tetapi supaya dari muda kita ini, supaya kita pelihara kesehatan kita, sehingga kita tidak usah memasang ring di jantung kita. Maka itu dengarlah rahasia panjang umur ini, saudara. Ada seorang yang 106 tahun ditanya, diwawancarai. Biasanya orang yang umur panjang itu diwawancarai. Gimana sih rahasianya panjang umur ini? 106 tahun. Dia katakan ada 3 cara untuk panjang umur. 1, exercise, latihan. Badan ini harus bergerak, saudara. Tangan harus bergerak, kaki harus bergerak. Exercise. Saya ingat kakak saya karena diabetes, kakinya lemah. Dia pakai kursi roda, saudara. Pakai kursi roda. Terus 1 tahun lumpuh, saudara. Bayangkan aja. Maka itu harus bergerak, saudara. Nggak bergerak, lumpuh, saudara. Orang kecelakaan, kakinya remuk pun mereka obati, mereka perbaiki, mereka operasi. Dan mereka belajar berjalan. Supaya apa? Supaya kakinya kuat. Jadi semua ciptaan Tuhan, tangan, kaki, mata, telinga, semua, saudara, harus kita gunakan dalam kehidupan kita, saudara. Mau 80 lebih, pasti ada kelemahan saja. Ada yang giginya lemah, ada pendengarannya kurang, ada matanya lemah, ada pikirannya lemah, yaitu pikun, saudara. Udah 80 tahun. Tapi kita ingin menjaga dari muda supaya jangan pikun, bagaimana? Supaya jangan sakit jantung, bagaimana? Rahasianya apa? Jadi ada 3 tadi, exercise. Kedua, good food, makanan yang baik.
Makanan yang bermanfaat bagi tubuh kita. Bukan makanan-makanan yang tidak baik masuk ke dalam diri kita. Kalau saudara mau jaga hati saudara, hindari makanan lemak. Kalau saudara mau menjaga usus saudara, hindari makan junk food. Kalau saudara menjaga pankreas, hindari makan kenyang saudara. Kalau saudara ingin saudara otaknya lancar saudara, tidur setiap hari 7-8 jam saudara. Itu supaya jangan jadi pelupa saudara. Exercise, good food, itu makanan itu yang baik. Apa makanan yang baik? Sayur-sayuran itu makanan yang baik, kacang-kacangan itu makanan yang baik. Jangan tuh banyak makan. Apa saudara? Jangan tuh banyak makan daging saudara. Sama karbohidrat dikatakan. Kalau kita tidak punya teman saudara, kita nggak bisa ketawa sendiri, kita nggak bisa sharing kepada mereka. Kita sharing kepada mereka, kita ketawa rame-rame. Kemarin saya ketawa rame-rame. Oh luar biasa. Kita saling tukar pikiran dan juga tukar pengalaman-pengalaman zaman dahulu. Bagaimana susahnya menderitanya waktu sekolah Alkitab. Sampah-sampah harus dibuang oleh saya. Saya bilang saya ingat saya cuci WC. Saya sampah-sampah dibuangin. Saya masih ingat itu sampai saat ini. Waduh luar biasa saudara. Jadi harus punya teman saudara. Saya juga saya merangkul teman-teman. Saya suka cita teman-teman mulain saya dengan SAC, Sekolah Alkitab Cianjur, kita mulai diadakan persekutuan lagi. Sehingga kita hidup bukan sendirian, saudara. Orang hidup sendirian rasanya tidak punya teman, tidak punya orang yang memperhatikan, mempedulikan kita. Anak-anak udah besar, mereka menikah dan punya tanggung jawab masing-masing, saudara. Jadi kita sendirian. Ketiganya, saudara harus perhatikan, saudara harus punya tujuan hidup. Jadi kita sendirian tapi punya tujuan hidup. Hobi kita menggambar, melukis, kita menggambar dan melukis dengan sukacita. Hobi kita menulis. Hobi kita jalan kaki pelan-pelan. Kalau hobi kita berenang setiap hari. Tapi ingat batas umurmu saudara, jangan terlalu capek. Jangan banyak berdiri saudara. Jangan berdiri lebih dari 1 jam. Sakit pinggang saudara, kram kaki, itu mah sudah biasa. Saya juga demikian. Dan saya coba usahakan bagaimana tidak makan obat tapi sembuh. Puji Tuhan. Saat ini pinggang saya sembuh, kram kaki saya sembuh. Karena saya senang baca dan mengikuti bagaimana senam yang bagaimana supaya menyembuhkan penyakit pinggang dan kram kaki saudara. Banyak baca saudara. Hobi kita apa? Baca. Makanan harus dijaga saudara. Tadi dikatakan makan junk food usus yang jadi masalah saudara. Masalah khusus. Hindarilah makan junk food. Junk food itu apa saudara? Makan cepat saji. Bukan makanan Padang saudara. Makanan apa? McDonald's. Makanan Kentucky Fried Chicken yang begitu-begituan dihindari saudara dalam kehidupan kita. Makanan harus diatur. Minum 1 hari paling sedikit 1,5-2 liter. Saya setiap hari diusahakan 2 liter dalam kehidupan saya saudara. Apalagi saudara, selain itu otomatis saudara, pikiran kita. Bagaimana jaga otak kita, jaga pikiran kita. Kita harus bisa tidur saudara sehari 7-8 jam. Kalau bisa 8 jam dan lebih saudara, itu menjaga. Bagaimana supaya kita mendekati, kita memiliki hidup yang aman, tenang, dan damai saudara. Yaitu kita mesti memiliki Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Tetapi ada yang anehnya juga menurut dia. Kita mandi jangan keramas.
Kepala rambut jangan sering-sering dikeramas, saudara. Saya pikir kenapa ya rambut nggak boleh dikeramas? Oh, saya baca-baca. Itu rambut kalau udah tua, minyaknya keluar itu sedikit. Sehingga rambut kering, cepat rontok, saudara. Oh, begitu, saya bilang. Terus banyak-banyak hidungnya kita harus digosok-gosok begini-begini hidungnya. Untuk apa? Supaya paru-paru kita sehat. Telinga kita digosok-gosok, sering digosok-gosok supaya apa? Supaya ginjal kita bagus. Dahi kita digosok-gosok-gosok supaya sedikit kerutannya. Tenggorokan kita digosok-gosok-gosok supaya saudara sehat Tuhan. Mukanya cerah. Mukanya cerah, saudara. Rambut digosok-gosok-gosok supaya rambut putihnya nggak terlalu banyak, saudara. Saudara harus tahu itu semuanya. Ini rahasia umur panjang. Mandi, saudara mesti tahu juga. Cuci tangan pakai air panas. Cuci muka pakai air dingin. Mandi pakai air hangat. Itu penting sendiri sekali. Dan juga waktu keringatan jangan mandi. Keringetan hilang dulu baru mandi. Waktu lapar jangan mandi. Itu kurang bagus untuk tubuh kita. Mandi pakai air hangat, saudara. Makan juga harus diperhatikan. Makan pagi seperti raja, makan siang seperti menteri, makan malam seperti apa? Pengemis, saudara. Itulah teori lansia menurut mereka, saudara. Dan juga pikiran dikosongkan. Saudara bisa mengosongkan pikiran? Mana bisa, saudara. Rumah atau tempo, saudara bisa tenang hidup. Kontrakan habis, saudara waktunya bayar nggak ada duit. Listrik udah ditagih PLN belum bisa bayar, nggak ada duitnya. Saudara bisa tenang. Tapi ada satu kelompok orang, yang ini kedua, satu kelompok orang tidak pernah masuk rumah sakit. Nah, ini ya saudara mesti tahu. Ini rahasia bagaimana cara hidup. Hidup sehat. Inilah kita harus juga contohin yang baiknya. Kita ambil yang jeleknya. Kita buang, saudara. Yaitu siapa itu? Wesyo, saudara. Biksu, saudara. Niku, saudara. Mereka, saudara lihat di rumah sakit. Niku, sakit kanker. Niku sakit tumor. Biksu diinfus tangannya, transfusi darah. Ditambah pakai oksigen. Saudara pernah lihat nggak? Ada biksu dan wesyo di oksigen. Nggak pernah lihat, saudara. Apakah mereka tidak manusia super? Apakah mereka tidak makan nasi? Apakah tidak makan sayur? Apa mereka beda dengan kita? Jalannya udah melayang? Tidak, saudara. Mereka tetap masih telapak kaki masih nempel di tanah, saudara. Sama dengan kita. Tapi rahasianya, saudara, saya kasih tahu, saudara. Rahasianya, matahari sebelum terbit, mereka sudah bangun. Saudara, mereka sudah bangun, kita masih tidur ngorok Tuhan sampai jam 12. Sebelum matahari terbit, mereka bangun. Setelah bangun, mereka kerja, saudara. Kerja. Kalau di Shaolin itu mereka belajar kungfu pagi sampai siang sampai malam, saudara. Begitu gelap, mereka istirahat dan mereka tidur. Cepat tidur, cepat bangun. Itu rahasianya nomor satu, saudara. Apalagi makanannya, saudara, tidak sama dengan makanan manusia pada umumnya. Mereka makan tidak kenyang, mereka stop. Minum tidak terlalu banyak, mereka stop. Kalau kita, bukan itu aja. Malam berdugem sampai jam 11, 12, bahkan ada yang ke night club sampai jam 1, jam 2 baru pulang. Mereka tidur. Sore sudah tidur, saudara. Itu ngedugem, saudara. Makanan mereka seenaknya apa aja juga dimakan, saudara. Saya masih punya tangan makan apa, saudara.
Monyet aja dimakan, ular dimakan, biawak dimakan. Aduh, macam-macam yang kita baru dengar mereka makan sembarangan. Minum apapun diminum, saudara. Macam-macam bir, macam-macam arak, macam-macam minum, nggak dijaga. Besoknya mereka hun-hun, geleyengan kepala, dan mereka masuk angin, mereka sakit, ke rumah sakit, tekanan darah tinggi, tekanan jantungnya, masalah jantung, tekanan darah tinggi, apalagi asam urat lah keluarlah, kolesterol lah keluarlah. Itu bedanya. Apakah mereka tidak pun masalah? Apakah mereka tidak sakit? Bagaimana mereka mengobati sakitnya, saudara? Mereka itu mengobati sakit dengan cara hidup seperti biasa. Mereka dimarahi, mereka jengkel sekali, emosi, saudara. Bagaimana mereka mengeluarkan emosinya? Waktu mereka marah sekali, mereka berdoa, saudara. Tripitaka itu buku suci dari Buddha, saudara. Mereka baca itu, Tripitaka, mereka baca, mereka meditasi, sampai hilang, saudara. Amarah, emosinya hilang. Kalau kita amarahnya, kita mulut, kita memaki-maki semua emosi. Tekanan darah tinggi, saudara. Imunisasi turun, saudara. Kena penyakit gampang sekali, saudara. Dekat-dekat orang yang bersin-bersin, saudara juga bersin-bersin. Dekat orang COVID, saudara juga kena COVID, saudara. Karena imunisasi, saudara, sudah sedang turun. Itu bedanya, saudara. Mereka bisa mengatasi sendiri, saudara. Sehingga kita katakan, kehidupan mereka sehari adalah rumah sakit sendiri. Seperti rumah sakit, saudara. Datang jam sekian, makan, sebagian makan obat, istirahat, tidur. Itulah mereka sudah melakukannya dalam kehidupan mereka. Udah dijaga mereka. Jadi rumah sakit itu diri mereka sendiri. Kehidupan mereka sendiri. Dokternya siapa? Dokternya dia sendiri adalah dokter. Sebelum sakit datang, penyakit datang, segala penyakit menular, dia udah cegah dengan cara hidup yang sehat. Sehingga itu adalah perisai kehidupan dia dalam kehidupannya, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, apa yang dikatakan firman Tuhan? Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah meremukan tulang, saudara. Hati yang gembira, yang saya katakan tadi, spontanitas, masalah tumpuk di depan kita, kita bisa hati yang gembira adalah obat. Kita nyanyi-nyanyi. Apa itu solusinya? Waktu mau tidur keinget lagi, nggak bisa tidur, saudara. Saya baru-baru ke Korea, saudara, jalan-jalan. Di sana ada gokar. Gokar, saya bilang saya mau naik. Di sana gokar, dia katakan umur berapa bapak? Bapak udah tua nggak bisa naik. Di sini umur 70 tahun aja udah nggak bisa naik, nggak boleh naik. Takut katanya. Tuh leader saya mengatakan, ini mas sekarang juga masih nyetir mobil sih. Oh begitu ya. Oh, akhirnya dikasih toleransi. Dia nggak tanya umur saya. Dia langsung boleh. Mestinya duduk berdua. Saya bilang saya nggak mau. Saya mau sendiri. Saya mau nyetir sendiri. Akhirnya saya nyetir sendiri, saudara. Gokar, saudara. Muter. Waktu mau muter, aduh untung saya dikasih tahu. Ini remnya. Jadi saya rem sedikit. Kalau saya lepas langsung pasti terguling-guling. Saya rem sedikit, udah nanjak, saya gas lagi. Waduh, berkali-kali, 4 kali putaran di sana. Apakah itu sukacita? Apakah itu obat? Bukan, saudara. Itu hanya sukacita sementara. Saudara, anak saudara lulus, dapat ijazah, saudara sukacita. Saudara membeli mobil, oh saudara sukacita. Saudara membeli rumah, saudara sukacita. Saudara yang minta anak laki-laki, diberikan anak laki-laki, sukacita. Apakah ini gembira seperti itu? Bukan, saudara. Maksudnya adalah bahwa kita sukacita. Walaupun di depan kita masalah, tantangan, pergumulan, tetap aja sukacita kita, kegembiraan kita
tidak terpengaruhi, saudara. Bisa, saudara. Harus berubah cara pikir kita. Itu bisa merubah sukacita. Bagaimana merubah sukacita, saudara? Pikiran kita. Efesus 4 ayat 23. Diperbaharuilah roh dan pikiran. Hidup di kita bukan karena kita lagi, tetapi roh Allah yang ada di dalam diri kita, yang memimpin kita, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita. Dan pikiran kita sudah diperbaharui. Pikiran kita itu firman Tuhan. Kalau ada masalah, tantangan, pencobaan-pencobaan ini 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan ini adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Allah setia. Dia adalah setia. Waktu kita dicobai, diuji, Dia memberikan kekuatan kepada kita. Kita diberikan kekuatan untuk bisa menanggungnya. Ingat baik-baik, saudara. Masalah di hadapan kita bukan Tuhan hancurkan, hilangkan. Bukan, ingat baik-baik. Tuhan menambahkan kekuatan kepada kita supaya kita bisa mengatasi. Ingat baik-baik. Prinsip Alkitab itulah begitu. Bukan menghancurkan, bukan menghilangkan. Tetapi dia menambah kekuatan kita untuk bisa mengatasinya. Pikiran kita pasti diubah. Yakobus 1 ayat 2 mengatakan, berbahagialah kalau kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata ujian terhadap pencobaan, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi kita ini harus memikirkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang masuk dalam diri kita itu yang menguasai kita sehingga pandangan kita berbeda. Cara kita melihat juga berbeda. Pikiran kita berbeda. Positive thinking ada di dalam kehidupan kita. Maka itu kita harus membuang apa yang harus dibuang. Efesus 4 ayat 31 mengatakan, kepahitan hidup. Apa itu kepahitan hidup? Masa lalu kita banyak yang pahit, saudara. Saudara ditipu orang, pahit nggak, saudara? Masih ingat nggak? Saudara dimakin orang, saudara masih ingat nggak? Saya masih ingat, saudara. Kepahitan. Kenapa? Teman saya sendiri berbicara kepada teman saya, katanya, Pak Andi Lukman mah goblok, katanya. Saya bilang, aduh, saya disebut goblok sih. Bagaimana saudara reaksinya? Saya ketawa aja. Dalam hati saya ini dokter. Kamu SDM. Kok saya disebut bodoh sih? Seharusnya saya ngomong kamu bodoh. Bukan dia yang ngomong saya bodoh. Tapi analisa saya, oh pasti. Bahwa dia karena kaya, saudara. Saya ini begini. Jadi dianggapnya saya bodoh cari duit. Mungkin kesana arahnya. Puji Tuhan aja, saya bilang gak apa-apa. Asal jangan disebut bodoh oleh Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 25 mengatakan, yang bodoh di hadapan Tuhan lebih besar hikmatnya daripada manusia. Saya ingat ayat itu saya menghibur saya. Kepahitan hidup, kegeraman hidup, kemarahan hidup. Marah nggak? Marah sekali. Kadang-kadang kita kecewakan, kita ditipu, marah sekali, saudara. Saya begitu. Tapi saya langsung berdoa, saudara. Besoknya hilang, saudara. 1 hari hilang. Pada hari itu sebenarnya saya nggak mau ketemu lagi orang ini. Saya udah dirugikan sama dia. Saya berdoa, saudara. Besokannya hilang. Sampai saat ini masih bersahabat, malahan jadi hopeng, saudara. Kegeraman, kemarahan hidup, pertikaian, saudara. Fitnah, saudara. Saudara, saya pernah difitnah, saudara. Waktu saya berangkat ke Papua New Guinea, Irian Jaya, waktu itu saya dengan teman saya dari Full Gospel Businessman. Saya berangkat ke sana, jalan-jalan ke sana, saudara. Bukan jalan-jalan, menginjil. Saya ketemu dengan pimpinan pesat. Begitu kita dari kota ke kota. Waduh, disambut dengan tari-tarian luar biasa. Dari kota ke kota saya naik angkot, saudara, berdesakan. Persis di pinggir saya itu istrinya
dari ketua pesat. Saya pikir, aduh saya nyelempet aja lagi nih. Tapi pikiran saya, seperti orang dusun aja. Saya duduk biasa aja. Sehingga kesenggol-senggol sedikit gitu. Pulangnya saya dapat berita bahwa Andi Lukman itu tidak sopan. Waduh, saya bilang. Mungkin cara duduk saya waktu itu saya bilang, kayak orang dusun, duduk aja biasa. Aduh, jadi tidak sopan. Tapi biar saja Tuhan yang tahu, sampai saat ini pun ada insiden. Saya pun tidak ketemu dia lagi. Saya pun tidak naksir sama sekali. Ya apa boleh buat, ya udah aja difitnah. Pertikaian ada saudara. Pertikaian dengan saudara sendiri ada saudara. Tapi tetap saya dapat mengatasinya dengan tenang saudara. Karena firman Tuhan yang dibaca. Ada masalah aja di antaramu, engkau sudah kalah dalam kehidupanmu. Saya ingat itu saudara. Jadi saya bisa mengatasinya. Luar biasa enggak saudara? Jangan berikutnya Efesus 4 ayat 32 mengatakan hiduplah dengan ramah, dengan kasih dan pengampunan. Yang tadi yang geram, yang marah, dan segala kejahatan itu yang ada di dalam diri kita dibuang saudara, buang semuanya. Jangan ada di dalam kehidupanmu. Jadi hati yang gembira adalah obat. Kenapa disebut obat? Karena waktu gembira saudara, organ tubuh kita memberikan kekuatan untuk kita menghadapi masalah, tantangan, pergumulan. Dengan ketawa saja itu menjadi kekuatan buat kita saudara. Imunisasi kita tidak turun saudara. Kita tidak emosi saudara. Itu adalah kekuatan, itulah kesembuhan. Hati gembira adalah obat. Semangat yang patah mematahkan tulang saudara. Semangat yang patah mengalahkan tulang. Hati yang gembira apa sih? Mazmur 38 ayat 8 mengatakan saudara, aku ini napasku rada habis. Aku merintih, degap jantungku. Itu dan remuk redam. Hancur lebur. Seperti mati, tidak ada harapan saudara. Tidak keinginan hidup, itu remuk redam saudara. Amsal 40 ayat 30 mengatakan hati yang tenang menjadi kesehatan. Tubuh kita menjadi kesehatan. Kesedihan hati saudara mematahkan semangat saudara. Jangan kesedihan hati diikutin terus, itu mematahkan semangat kita. Saya masih teringat satu hal dalam kehidupan saya. Ada suami istri kurang lebih umurnya 70 tahun. Istrinya meninggal dunia. Suaminya sedih sekali istrinya meninggal. Biasa hidup berdua, makan berdua, pergi berdua, ngobrol berdua. Sekarang udah meninggal. Sedih sekali itu. 1 minggu kemudian lewat. Dia pulang juga sama-sama. Kesedihan hati mematahkan semangat. Apa yang membuat kita kuat? Semangat mengatasi. Orang yang semangat dapat menanggung segala penderitaan. Walau Amsal 18 ayat 14. Menanggung segala penderitaan saudara. Tapi bagaimana memulihkan semangat kita? Di Amsal 40 ayat 29, dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Dia menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Siapa yang memberikan semangat, menambahkan semangat? Tuhan Yesus Kristus yang menambahkan semangat di dalam kehidupan kita, saudara. Luar biasa, saudara. Maka itu hati gembira adalah obat. Semangat yang patah mematahkan, semangat yang kering mematahkan tulang. Luar biasa, saudara. Ada satu kesaksian, saudara. Seorang pose itu PhD lah.
sejajar dengan profesor kerja di Amerika Serikat. Dia kerja pagi, siang, malam. Waduh, mengejar, saudara. Kerjaan dia tanpa istirahat. Umur udah menanjak tua, dia kena penyakit cancer, saudara. Waktu dia hidup, dia mendengarkan ada di Cungko, yaitu di FRC, ada satu tempat yang pemandangannya indah sekali. Hulu Pay, bahasa lainnya adalah Hulu Buir. Saya melihat dan saya lihat di Google, Hulu Buir. Waduh, bagus memang pemandangannya, luar biasa. Dia memastikan dia tidak mau berobat. Dia ambil uangnya, simpanannya, dia berangkat ke RFC. Dia cari Hulu Buir itu di mana tepatnya. Dia pergi ke sana, dia sewa rumah dan diam di sana. Perubahan dalam kehidupan kebiasaan merubah dia. Yang biasanya sibuk sekarang santai. Tidur nyenyak 10 jam. Bangun jalan-jalan. Datang ke pasar tradisional. Bukan beli babi, sapi, saudara, daging-daging, tetapi beli sayur-sayuran. Pulang masak, makan dengan sukacita sayur-sayuran itu. Setiap hari dia jalan-jalan keliling pelosok-pelosok di Hulu Buir. Dia pergi, dia sukacita luar biasa, saudara. 6 bulan sampai 1 tahun. Dia rasa tubuhnya lebih baik. Dan dia periksa ke dokter. Kansernya sembuh. Hati yang gembira adalah obat dan dapat dibuktikan dalam kehidupan kita dengan merubah cara hidup kita, cara pikir kita, saudara. Tidak ada pikiran, saudara. Pikiran seperti wesyo, lurus, suci, hati yang suci, tidak dendam. Marah, tekanan darah tinggi, saudara, bisa berudruk. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Iri hati mematahkan, membusukkan tulang, saudara. Iri hati membusukkan tulang, saudara. Di Amsal 40 ayat 29, 30, saudara. Mematahkan tulang. Iri hati membusukkan tulang. Maka itu, saudara, yang penting apa yang kita pelajari itu. Satu, saudara, cara hidup kita harus berubah. 2, cara lihat kita, pandangan kita harus berubah. Hiduplah dalam hidup baru, saudara. Makanan harus dijaga. Karena kesehatan adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab Tuhan. Kalau jiwa kita, tanggung jawab Tuhan. Kita sehat juga kalau Tuhan panggil, pulang-pulang, saudara. Mau sehat, mau baik, kayak umur 10 tahun, ke 30 tahun. Lewat. Jadi kita bicarakan ini karena menjaga kesehatan. Seperti Wesyo menjaga kesehatan. Umurnya ratusan tahun, saudara. Sampai jenggotnya panjang, nggak dicukur-cukur. Kita tahu dia umur panjang, saudara. Seperti itu, saudara. Jadi cara hidup kita. Yang penting pikiran kita suci, kudus. Hati kita suci, kudus. Jadi itu semuanya Tuhan tahu. Kok Tuhan tahu kita tenang gak? Waktu kita gak punya uang, Tuhan tahu gak? Waktu kita menderita sakit, Tuhan tahu gak? Tuhan tahu semua. Kita anak-anak Tuhan, saudara. Maka itu, saudara, kita diberikan kuasa, saudara. Luar biasa gak? Filipi 3 ayat 10 mengatakan, aku menghendaki apa? Aku menghendaki mengetahui apa kekuatan kuasa dari Tuhan. Kekuatan kuasa dari Tuhan. Dan menderita bersama-sama, bersekutuan dengan dalam penderitaannya. Dan kita mati seperti Yesus mati, dan kita bangkit seperti Yesus mati. Bangkit kembali, luar biasa, saudara. Dan roh yang ada di dalam diri kita, itu yang membangkitkan Yesus, saudara. Roh yang ada di dalam diri kita yang membangkitkan Yesus. Roma 8 ayat 11. Membangkitkan Yesus itu roh. Roh yang sama juga yang ada di dalam diri kita sendiri, saudara.
Maka itu kita punya kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi segala tantangan dunia. Dan hidup damai sejahtera di dunia. Damai sejahtera nanti di surga. Amin. Tuhan memberkati. Pada saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus seperti biasanya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir, kuasa-Mu hadir, mujizat-Mu hadir. Kami telah mentaburkan firman Tuhan kepada semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan akan berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Kami telah mendengar dan mendengarkan kesaksian yang luar biasa bahwa Tuhan sendiri yang menyembuhkan kita semuanya. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ambillah roti ini tinggi-tinggi dalam kehidupanmu. Kita angkatlah roti ini dan ingatlah akan kematian Tuhan dan kebangkitannya Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kematian-Mu tidak sia-sia. Kami masuk dalam persekutuan yang indah dengan Engkau pada saat ini melalui perjamuan kudus sesuai dengan firman-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, yang memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama memakannya. Siapkan anggur ini dan angkatlah tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama meminumnya. Ucapkanlah terima kasih dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia yang datang daripada Engkau. Kesehatan panjang umur yang datang daripada Engkau. Kau berikan kepada kami semua. Terutama kepada yang mendengar Tuhan. Supaya mereka pun panjang umur. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa pimpinan-Mu. Yang sakit taruh tangan di dadamu dan saya akan berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya masalah juga taruh tangan di dada. Saya akan mendoakan. Bapak, Kau melihat tangan-tangan yang di dada mereka. Kalau mereka sakit, Tuhan, kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Engkau yang menyembuhkan mereka, bila-bila menyembuhkan mereka. Jadilah sembuh, jadilah tahir. Kalau mereka mempunyai masalah, tantangan, pergumulan di dalam kehidupan mereka, apapun tantangan pergumulannya, mengenai rumah tangga, mengenai ekonomi, keuangan, Tuhan, kami percaya pekerjaan, usaha, apapun juga Tuhan, kami percaya. Tuhan berikan jalan keluar yang datang daripada Engkau. Kalau mereka menderita, kepada mereka untuk mengatasi penderitaan itu. Dan kami percaya Tuhan, kemuliaan Allah akan menyertai di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa pimpinan-Mu. Angkatlah kedua tangan. Terimalah berkat anugerah dari Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan kami semuanya. Sekarang sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.